sahabat YouTuber dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Fei Hoki di channel saya Fei Hoki Channel. Oke, nah saya doakan semua yang nonton channel ini saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja, tanpa kekurangan suatu apapun dan banyak rezekinya. Amin ya. Oke, nah kali ini saya akan ngupas masalah sebenarnya banyak pertanyaan dari teman-teman pemula, YouTuber pemula, yaitu mengenai berapa sebenarnya idealnya durasi konten yang mesti kita bikin ya. Jadi ini pertanyaan yang sering saya dapatkan buat pemula ya. Jadi mereka bingung kalau bikin konten itu idealnya itu durasinya berapa menit katanya. Oke, nah saya akan menjawab semua itu. Tapi sebelumnya bagi teman yang baru pertama kali nonton channel saya, baru ketemu dengan channel saya, silakan klik subscribe ya, kasih juga like. Nanti kasih komentar juga. Nah komentarnya boleh berupa pertanyaan juga ya. Dan terima kasih juga kalau memang ini dirasakan bermanfaat, boleh share pada teman-teman yang lainnya. Oke, salam semangat untuk semuanya. Saya akan meneruskan acara ini setelah yang berikut. Kalau YouTuber Indonesia di mana berada, nah, pada kesempatan ini sudah janji saya akan memberikan sebuah sharing tentang idealnya durasi konten YouTube kita. Oke, nah ini sering jadi pertanyaan ya, berapa menit sebenarnya? Ya memang bagi teman-teman pemula ini seperti buah si malakama ya. Kalau buat konten dengan durasi yang terlalu pendek, ya sulit untuk mengejar jam tayang, ya kan? Tapi kalau bikin konten yang panjang durasinya, khawatir penontonnya itu tidak bisa nonton sampai selesai, sehingga apa? Menyebabkan retensi daripada penonton ya, itu kan masuk penilaian dalam YouTube ya, itu menjadi rendah ya. Nah tapi perlu saya tegaskan, yang saya bahas kali ini adalah di luar YouTube Short ya. Kita ketahui bahwa YouTube Short itu kan kontennya antara 15 detik sampai dengan 60 detik. Jadi saya akan bahas di luar YouTube Short, yaitu YouTube klasik ya, klasik. Oke. Nah, tentunya ya, walaupun durasinya bebas sebenarnya berapapun yang kita bikin, saya sarankan teman-teman ya, jangan pernah jangan membuat konten yang durasinya itu di bawah 15 detik ya. Sedangkan di YouTube Short aja, YouTube itu menyarankan membuat konten itu antara 15 detik sampai dengan 30 detik. Nah, itu perlu disikapi atau dipahami. Jadi jangan pernah membuat suatu konten yang durasinya di bawah 15 detik. Karena saya pernah menemukan beberapa teman yang bikin konten yang durasi hanya misalnya 10 detik ya. Nah itu hari itu ya sebenarnya sih mungkin tujuannya dia untuk mengejar viewer atau mengejar subscriber. Tapi saya katakan itu akan jadi sia-sia. Karena apa? Karena tidak akan masuk dalam penilaian YouTube ya. Itu yang dari pengalaman saya ya. Nah kemudian kita bicarakan berapa sisi idealnya sebenarnya durasi daripada konten YouTube itu ya. Nah saya kasih gambaran seperti ini ya. Sebenarnya seringkali saya mendapatkan, karena saya sudah monetisasi ya, mendapatkan permintaan dari YouTube di dalam penilaian algoritma. Saya lihat di situ ada yang disebut dengan video Anda ditonton oleh sekian orang dalam 30 detik itu bertahannya berapa orang. Jadi pertama 30 detik dulu ya. Artinya sebuah konten kalau sudah diklik oleh penontonnya atau oleh subscribernya, itu apabila tidak ditonton lebih dari 30 detik, itu artinya akan dianggap spam oleh YouTube ya, tidak akan dinilai. Karena YouTube itu menilai mulai dari 30 detik yang pertama ya. Nah, karena itu bagi YouTuber pemula ya, seringkali kan kita mendapatkan saran kalau kita ingin istilahnya mensubscribe teman-teman yang baru ya, sebaiknya videonya itu adalah lebih dari 3 menit ya. Nah kenapa demikian? Karena logikanya begini ya, kalau hanya di bawah 1 menit ya, itu analisa YouTube juga memberikan penilaian yang bagus itu akan kurang gitu. Karena itu apalagi bagi yang baru pertama kali mau subscribe ya, itu sebaiknya nonton video itu minimal 3 menit ya. Nah karena itu asumsi seperti itu, makanya saya pun menyarankan bagi teman-teman pemula ya, kalau ingin bikin konten YouTube klasik ya,
buatlah minimal durasi itu 3 menit. Nah, saya seringkali menemukan ada teman-teman yang membuat konten yang hanya 1 menit lewat sekian detik. Nah, itu sayang sekali ya. Artinya begini, kalau bikin konten yang durasinya hanya 1 menit lewat beberapa detik, saya sarankan sekaligus saja dibuat yang shortnya. Kenapa? Karena kan kalau bikin video short itu akan mendapatkan rekomendasi langsung dari YouTube untuk dipromosikan kan. Tapi kalau misalnya durasinya 1 menit lebih, itu masuk short juga enggak ya. Sedangkan untuk YouTube klasik juga itu istilahnya penilaian dari YouTube itu kurang, karena YouTube itu sebenarnya lebih suka dari video kontennya panjang ya. Nah, minimal 3 menit. Bahkan untuk orang-orang yang sudah monetisasi seperti saya, ada suatu saran dari YouTube atau suatu permintaan ya, untuk bikin konten itu minimal 8 menit ya, 8 menit. Jadi kenapa? Karena dengan konten yang 8 menit itu, YouTube bisa menganalisa lebih detail apakah penonton-penonton kita ini istilahnya akan menyukai ya, atau positif atau tidak terhadap video kita ya. Jadi disarankan, sebenarnya dari YouTube itu ada ya, bukan ketentuan pasti, tapi disarankan untuk bikin video yang minimal 8 menit. Nah, lalu sampai berapa durasi panjangnya itu tidak terbatas. Nah, kalau teman-teman rajin untuk membuka YouTube, ada beberapa video ya yang cukup unik. Saya katakan unik begini ya, durasi itu sangat panjang. Saya pernah dulu menampilkan ada orang yang bikin durasinya itu 2 jam. 2 jam itu kontennya isinya hanya judulnya 2 jam tidak ngapa-ngapain. Tapi yang nontonnya itu sampai jutaan orang, ya kan? Nah, itu kan saya katakan unik kan. Nah, walaupun saya yakin dari sekian orang yang nonton tuh nggak semua sampai selesai ya. Begitu juga saya pernah membuka video yang isinya itu hanya suara hujan misalnya. Suara hujan itu ada yang 3 jam, ada yang 10 jam ya. Tapi yang nontonnya juga banyak, viewernya juga jutaan orang ya. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman jangan takut untuk bikin durasi yang panjang, jangan takut misalnya nggak ada yang nonton ya. Ya memang di sini ya sebenarnya terlepas dari durasinya, ada satu hal yang harus kita ingat bahwa ada yang lebih penting daripada durasi, yaitu apa? Yaitu isi konten gitu. Jadi kalau konten kita menarik, membuat orang ingin tahu lebih lanjut ya, kita mau bikin berapa lama pun, mungkin orang akan nonton terus. Tapi kalau konten kita tidak menarik, walaupun hanya beberapa menit ya, orang akan skip gitu, ya tidak akan nonton sampai selesai. Jadi durasi itu sangat berhubungan sekali dengan konten. Artinya kalau teman-teman yakin bisa bikin konten yang bagus, kenapa tidak bikin konten yang panjang sekaligus gitu, ya kan? Nah, jadi itu ya saya katakan sebenarnya kalau ditanyakan berapa idealnya durasi konten itu, jawabannya adalah tergantung daripada kualitas daripada konten ya. Kenapa? Karena kita kan utamanya para penonton ya kan. Nah, jadi karena kita istilahnya itu berpatokan pada penonton ya, orientasi para penonton. Nah, bagaimana kita ciptakan satu konten yang buat penonton itu mau nonton terus gitu, bahkan dia menunggu untuk episode yang selanjutnya gitu. Nah, itu kalau memang yakin bisa bikin konten yang menarik, bikinlah konten yang panjang, karena itu sekaligus selain akan memberikan suatu nilai tambah ya untuk penonton, juga akan istilahnya menambah jam tayang yang efektif gitu ya. Oke, kawan-kawan, jadi kesimpulannya sekali lagi, berapa durasi idealnya? Saya sarankan pertama begini, untuk pemula bikin konten minimal 3 menit, jangan membuat yang di bawah 3 menit. Kalau mau buat konten yang di bawah 3 menit, apalagi hanya sekitar 1 menit, ya sekalian aja bikin video short. Sayang sekali ada yang bikin konten misalnya 1 menit 5 detik ya. YouTube short bukan ya, istilahnya masuk ke ini juga, ke YouTube biasa juga kurang bisa membantu lah untuk masalah jam tayang dan sebagainya. Karena itu saya sarankan minimal 3 menit ya. Kemudian untuk panjangnya ya, nah itu tadi pada bahas bahwa lebih bagus lagi bisa bikin konten yang minimal 8 menit ya. 8 menit minimal itu saya katakan ya, saya nggak bisa mengatakan ideal ya, cuma itu memang disarankan oleh YouTube. YouTube menyarankan untuk konten kreator itu bikinlah konten itu minimal 8 menit sebenarnya ya, itu ada di dalam algoritma YouTube ya. Oke, yang saya katakan ini adalah berdasarkan pengalaman. Mungkin ada yang tidak seberapa dengan saya, yang apa-apa, karena itu adalah pengalaman saya. Nah, kesimpulan utamanya buat saya adalah konten durasi idealnya itu tergantung daripada kualitas konten itu.
Semakin bagus kualitas sebuah konten, silakan mau durasi sepanjang gimana juga orang pasti akan nonton. Oke, teman-teman, salam semangat untuk pejuang YouTuber semua. Jangan patah semangat ya. Ingat bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah ya. Perjalanan kita masih panjang. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bukan suatu hal yang sia-sia. Satu langkah itu lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Ya, oke. Salam YouTuber, sampai ketemu lagi.